Wal hadirat jemaah yang dirahmati Allah, kembali kita mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia beliau jualah. Malam hari ini kita masih sempat melaksanakan kewajiban kita. Baru saja selesai kita laksanakan sholat isya secara berjamaah. Tentu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita selalu berikan kesempatan dan kesehatan dalam rangka menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Sedapat mungkin hendaknya sebulan penuh di Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita bersama. Beliau meninggalkan dua pusaka, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Bagi siapa-siapa yang berpegang teguh pada pusaka yang beliau tinggalkan ini, niscaya akan selamat hidupnya dunia dan akhirat. Yang sama-sama kita hormati pengurus mushola, Darul Ulum beserta perangkat-perangkatnya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Pada malam hari ini landasan daripada santapan Ramadan kita, yaitunya Al-Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 8 dan 9. Sana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, berdasarkan landasan ini, judul yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini dalam ceramah kita, yaitu menjauhi sifat-sifat dengki, menjauhi sifat munafik. Bapak dan Ibu jemaah yang dirahmati Allah, bicara kita masalah munafik di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kalau kita perhatikan pembicaraan tentang orang-orang kafir hanya 2 ayat saja, yaitunya ayat 6 dan ayat 7. Selesai sampai di situ. Karena memang jelas, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, apakah diberikan peringatan kepada mereka atau tidak diberikan peringatan, mereka la yu'min, tidak akan beriman. Kemudian Allah telah menguji hati mereka dan pendengaran mereka. Pada penglihatan mereka ada penutup, dan bagi mereka azab yang sangat pedih atau azab yang sangat berat. Cukup sampai di situ, hanya 2 ayat. Tapi bicara masalah orang munafik, coba perhatikan surah Al-Baqarah dari ayat 8 sampai 20. Macam-macam yang dikatakan di sana. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW, hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, ayatul munafiqi salasun, iza haddasa kadzab, wa iza wa'ada akhlafa,
Wa iza utumina khana. Tanda orang munafik itu ada 3. Ketika ia berbicara, ia dusta. Ketika ia berjanji, ia memungkirinya, mungkir janji. Dan ketika ia diberi amanat, ia khianat. Bapak dan Ibu jemaat yang dirahmati Allah. Maka dari itu, kita selaku muslim harus menjauhi dari sifat-sifat dengki ini, karena sangat membahayakan. Sifat dengki akan memporak-porandakan persatuan kita. Sifat dengki akan memanipulasi dari kebenaran menjadi tidak benar, dari yang tidak benar menjadi benar. Bapak dan Ibu jemaat yang dirahmati Allah, satu di antara sifat orang munafik itu adalah pendusta. Saya pernah membaca sebuah kisah seseorang yang dustanya itu saking munafiknya, dia ingin berdusta dunia akhirat. Tidak cukup di dunia saja, akhirat juga dia ingin berdusta. Sehingga waktu ketika dia masih hidup, dia pesan sama istrinya, wahai istriku, kalau seandainya aku meninggal nanti, aku sudah belikan ini kain kafanku. Apakah aku akan meninggal 5 tahun lagi, 1 tahun lagi? Pokoknya kain kafan ini, tolong ini yang dipakai. Bertanya istrinya pada suaminya itu, wahai suamiku, untuk apa hal ini dilakukan? Karena saya akan menipu malaikat ini. Kalau seandainya saya sudah dikuburkan nanti, di saat 7 langkah kan sudah datang malaikat untuk menanyakan marabka, maka saya akan sampaikan, malaikat, tidak salah ganyo ko, carilah kapan buka dabur kawan soalnya. Coba bayangkan, sampai ke akhirat yang mau menipu begitu, saking hebatnya seperti nabi pada dunia. Nah Bapak dan Ibu, tentu kita tidak ingin hal itu terjadi pada diri kita. Makanya sebagai ikhtiar untuk melindungi diri kita dari sifat munafik itu, paling tidak ada beberapa upaya yang harus kita lakukan. Yang pertama, sholatlah di awal waktu. Kalau latadana suara azan dikumandangkan, bersegera tinggalkan segala pekerjaan. Jangan katakan juga kerjaan masih tanggung. Kalau seorang pedagang, bahkan Ustaz kami tinggal di saat suara azan berkumandang, di saat itu orang beruyun-uyun memandang bahkan kami usia orang. Kalau kita seorang pejabat sedang rapat, tanggung rapatnya, padahal azan sudah dikumandang. Kalau setan pun untuk melarang kita berbuat baik, mengabdi kepada Allah, halus pula, tanggung seketik lagi. Akhir daripada sedikit-sedikit itu, jadilah kita menjadi orang yang sholat pas-pasan. Baru orang yang sholat pas-pasan. Mau sholat zuhur pas, sholat asar mau masuk. Mau sholat asar pas pula sholat maghrib mau masuk. Pas sholat maghrib pas pula isya mau masuk. Tentu ke subuh tidak akan mungkin. Jadilah orang-orang yang sholatnya pas-pas. Maka itulah dinyatakan orang yang melalaikan sholat itu nakal begini. Jadi itu yang pertama langkah yang harus kita lakukan.
untuk menjauhi kita dari sifat-sifat munafik. Yang kedua, perbaiki akhlak dan perdalam ilmu. Tidak akan mungkin orang itu baik, tidak mungkin. Perdalam ilmu, apalagi ilmu tentang keagamaan. Sehingga dengan memperdalam ilmu keagamaan kita dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil. Maka itulah nanti agama itu akan menuntun kita pada jalan yang benar. Nah, agama itu pengertiannya bukan tidak, agama itu kacau, jadi tidak kacau. Jadi orang-orang yang benar-benar melaksanakan agama yang sebenarnya mereka tidak akan kacau. Ibu Ustaz, lain dari dia semuanya. Baik Pak lain. Tapi kacau dulu, itu dipertanyakan bagaimana sholat itu benar. Nah, jemaah tarawih yang rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, perbanyak sedekah. Apalagi di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Yakinlah dari lubuk hati yang dalam bahwasanya sedekah yang kita berikan tidak akan membuat kita miskin. Yakin? Pasti Allah akan menambah dari pintu-pintu yang tidak kita ketahui. Kan sudah janji Allah. Coba lihat surat Ibrahim ayat 7. La'in syakartum la'azidanakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadanya, aku akan tambah. Tapi barang siapa yang kufur, barang siapa yang ingkar, ingat azabku sangat pedih. Bagi Allah mudah saja menghilangkan harta kita. Mau masuk bulan puasa kemarin, di mana-mana terjadi banjir bandang, mobil menggila, rumah bertingkat dalam waktu yang begitu sedikit. Habis semuanya porak-poranda. Itu mudah bagi Allah. Tapi kalau orang ingin memberi, mudah-mudah. Tidak tahu siapa datangnya. Dan itu cocok dengan pepatah Minangkabau, kan Sarawak panjang dalam lemari, saku-saku di belakang. Kalau Allah akan memberi, tidak apa pintu sampai datang. Tapi kalau Allah tidak memberi, lah di tangan awak yang diedor. Makanya jangan ragu, jangan was-was untuk bersedekah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, jemaah yang Allah. Kemudian yang keempat, qiyamul lail. Laksanakanlah sholat malam. Orang munafik tidak akan mungkin melaksanakan itu. Kenapa? Karena tujuan mereka sholat ini dipuji orang. Kok sholat mereka itu hanya kadang-kadang satu kali dalam setahun. Datang hari raya Idul Fitri, mereka pakai semua yang bagus. Pagi-pagi, bukan pula ada orang puasa, dia datang ke lapangan. Wajibnya Sarawanuli, Peci Yucin, Senggol Yucin, Samui, tidak bisa yang jatuh dan semua. Tujuannya apa? Tujuannya untuk dipuji oleh orang dia sifatnya. Dimakan yang Allah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, perbanyak doa dan zikir. Karena doa itulah satu-satunya alat bagi kita untuk memohon permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di saat kita masih berada di bulan suci Ramadan ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang belum kita peroleh, semoga Allah selalu mengabulkannya. Tentu permohonan kita itu sesuai dengan keadaan kita. Janganlah kita sekolah di fakultas pertanian mau jadi dokter berada itu tidak mungkin. Sesuaikan keadaan kita dengan permintaan kita.
Nah Bapak dan Ibu, mungkin dalam waktu yang terbatas itu, ini begitulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meninggikan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentu kita memohon kepada Allah supaya kita dijauhi oleh sifat-sifat munafik ini. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.